Hanya segitu kemampuanmu? Berani menghalangiku? Guru, kamu yakin aku harus pergi melawannya? Anak ini memiliki 3000 tingkat pemurnian Ki. Kekuatannya setara dengan bayi abadi. Aku baru di tingkat pemurnian Ki, Guru. Dia sendiri tidak tahu. Aku pergi hanya jadi tumbal, kan? Hanya seorang junior di tahap akhir inti emas. Apa yang kamu takutkan? Guru Anda bercanda ya? Baiklah, muridku yang baik. Jika kamu bisa mengalahkannya, guru akan mengizinkanmu turun gunung mencari keluarga. Bagaimana, sungguh? Kapan guru pernah berbohong padamu? Baik. Demi turun gunung mencari orang tuaku, aku akan berusaha sekuat tenaga. Tunggu, apakah aku tadi berdiri terlalu ke pinggir? Ketinggian ini, dengan kultivasiku di tingkat pemurnian Ki, melompat ke bawah, benar-benar tidak apa-apa. Apa yang dia tunggu? Meskipun guru pernah berkata bahwa kultivasi pemurnian Kiku berbeda dari yang lain, aku benar-benar... Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Mati. Selesai. Pasti mati. Muridku, ingat apa yang guru ajarkan padamu. Guru. Ternyata hanya seekor semut di tingkat pemurnian Ki. Sangat kuat. Sepertinya aku harus menggunakan seluruh kekuatanku. Karena kamu mencari mati. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Bagaimana? Tidak mungkin. Semut pemurnian itu mati. Aku Gantianku. Belum mati. Guru benar. Kamu. Aku masih terlalu lemah. Kamu sebenarnya lagi. Bersambung. Dua jurus. Hancur inti emas tahap akhir. Kami sedang menyaksikan keajaiban. Ada apa? Jika tadi Tuan tidak turun tangan, kami sudah tewas. Hutang budi ini akan selalu dikenang kebun obat herbal. Wahai Tuan, izinkan saya bersujud. Budi sebesar ini tidak bisa dibalas. Tuan yang agung. Tuan. Tidak. Orang ini terlalu lemah. Saya ada urusan lain, pergi dulu. Tuan tunggu, belum tahu nama panggilan Tuan. Tuan, jangan lari. Sampaikan perintah ke bawah. Dengan segala cara temukan Tuan. Perkemahan satwa liar kita tidak pernah berhutang budi. Hutang ini harus dibayar, dan dibayar besar-besaran. Guru, apa aku sudah boleh turun gunung? Untuk menghadapi orang macam ini, kamu malah perlu 2 jurus. Jangan bilang kamu muridku. Aku malu. Guru, itu... Kalau begitu aku... Sudahlah, pada akhirnya, kamu harus menjalani ini. Bawa ini baik-baik, turun gununglah. Guru, ini terlalu asal-asalan. Tongkat pembakar api ini bisa apa? Apa tongkat pembakar api? Ini adalah pusaka yang guru berikan padamu. Jangan remehkan. Suatu saat nanti, ia bisa membantumu mencapai kehebatan. Terima kasih, Guru. Murid turun gunung. Akan sering kembali menjenguk guru. Anak nakal ini. Tampaknya tidak memiliki dantian, tidak bisa pembentukan dasar. Sebenarnya dia adalah tubuh kekacauan yang langka sejuta tahun. Bisa menampung energi spiritual tanpa batas. Bersambung. Saat guruku menemukanku, aku hanya punya potongan giok setengah. Ayah ibu kalian di mana sebenarnya? Kalian semua bajingan dari keluarga permana kegelapan. Saputri Salmakau, aliran awan biru menjaga tambang roh yang begitu besar tapi produksinya sedikit setiap tahun, benar-benar menyia-nyiakan anugerah. Lebih baik serahkan pada keluarga permana kegelapan untuk menambangnya, jaminan untuk aliran awan biru hidup mewah dan enak. Tak tahu malu. Lebih baik terima yang baik daripada dipaksa. Dengan darah esensiku persembahkan untuk binatang iblisku, keluarlah sapi liar pemecah langit. Binatang iblis tingkat 4. Keluargamu, keluarga permana kegelapan, malah memelihara makhluk buas seperti ini.
Perjalanan ini untuk mencari keluarga, jangan mencari masalah. Jangan sampai ketahuan sebisa mungkin. Dari mana sampah tingkat pemurnian Ki ini? Mencari mati sapi liar cincang dia? Ini tidak mungkin. Masih kurang tenaga. Kau tunggu saja kakakku, Wang Juyo tidak akan melepaskanmu. Membunuh seekor sapi di bawah gunung malah harus pakai 4 jurus. Dengan kekuatanku begini, mungkin sebelum menemukan ayah dan ibu aku sudah mati duluan. Bersambung. Kepalaku sakit. Aku ini di mana? Bangun. Mana keluarga Permana? Mereka pergi. Mungkin tiba-tiba dipanggil sesuatu lalu pergi. Baru tingkat pemurnian Ki. Sepertinya benar-benar beruntung. Aneh. Kenapa melihatnya merasa begitu akrab? Namaku Saputra Wira. Aku Saputri Salma dari Aliran Awan Biru. Aliran Awan Biru kedengarannya hebat. Bagaimanapun kamu yang menahan pukulan mematikan untukku pasti kubalas. Apa keinginanmu, pendekar? Oh. Ada satu hal yang ingin minta tolong. Aku dipungut oleh guruku. Kali ini turun gunung untuk mencari keluarga. Kalau begitu, ikut aku ke Aliran Awan Biru di Daratan Agung. Belum ada orang yang tidak bisa ditemukan keluargaku. Saputra Wira, 20 tahun. Kamu di mana? Apa kamu baik-baik saja? Masih memikirkan anak durhaka itu? Yun Shanchuan. Dia anak kandungmu sendiri. Aku tidak punya anak seperti itu. Sampah tanpa dantian ini, tinggal di rumah hanya membuat malu leluhur. Dulu, aku tidak mencekiknya saat masih bayi. Itu sudah demi hubungan suami istri memberinya anugerah terbesar. Yun Shanchuan kamu? Simpan giok itu jangan sampai ada yang melihat memalukan. Kepala keluarga aliran tanah hangat hilang apa? Bersambung. Apa? Keluarga Permana Kegelapan menyerang aliran tanah hangat. Lebih dari 300 orang di aliran itu tidak ada yang selamat. Serakah sekali. Keluarga Permana akhir-akhir ini berkembang pesat. Sudah mencaplok beberapa keluarga kecil dan menengah di sekitarnya. Khawatirnya, kita bisa menjadi yang berikutnya seperti aliran tanah hangat. Ada satu hal lagi. Beberapa hari lalu, ada seorang ahli misterius. 2 jurus membunuh iblis tahap akhir inti emas. Mbok Ite, sekarang semua keluarga besar sedang mencarinya seperti gila. 2 jurus? Jika orang ini bisa bergabung dengan aliran awan biru kita, Ahli sekuat itu mana mungkin tertarik pada kita? bagaimanapun juga kirim orang untuk menyelidiki. Saputri Salma, kamu luka di mana? Bu, aku tidak apa-apa. Siapa ini? Namanya Saputra Wira. Kali ini berkat bantuannya, aku bisa lolos dari keluarga Permana. Dia datang ke Daratan Agung untuk mencari keluarga. Ayah, bisakah ayah membantu mencarinya? Karena kau telah menyelamatkan putriku, katakan saja apapun yang kau perlukan. Saat guruku menemukanku, aku hanya memiliki benda ini sebagai tanda. Saputra Wira, liontin jok ini dibuat sendiri oleh ibu. Kamu harus tumbuh besar dengan selamat. Wijaya City, mana anaknya? Cepat, biarkan aku melihat bayinya. Tunggu, tidak memiliki bakat kultivasi. Ternyata tubuh tanpa roh. Nenek moyang aliran awan biru kita pernah memiliki ahli tahap bayi abadi. Tapi sekarang semakin menurun dari generasi ke generasi. Jika aku punya anak laki-laki yang tidak berguna lagi, jika diketahui oleh aliran-aliran lain, bagaimana kita bisa bertahan di Daratan Agung? Jangan, dia itu anakmu sendiri. Jika kamu bersikeras menyimpannya, aku akan membantingnya sampai mati di sini. Baik, aku setuju. Kumohon biarkan aku melihatnya sekali lagi.
Bersambung. Dan Tian kosong Ki kacau, benar-benar masih sampah tingkat 3 Ki. Tuan rumah, Nyonya ada apa? Tidak apa-apa. Kau selamatkan putriku, aliran awan biru pasti membalas budi. Karena kau datang mencari keluarga, sebaiknya tinggal di sini beberapa hari. Ini bagaimana bisa merepotkan? Tidak merepotkan, sama sekali tidak. Konferensi Aliansi Dewa sudah dekat, para kultivator daratan agung berkumpul. Jika kau ingin mencari keluarga di antara lautan orang, tinggal di sini pasti lebih cepat daripada mencari buta di luar, bukan? Kalau begitu, Saputra Wira akan merepotkan. Tatapan Nyonya Lin ini sangat hangat. Seandainya ibuku adalah dia, betapa bahagianya. Giok ini aku buat sendiri, dia adalah Saputra Wira. Kenapa kau tidak mau membiarkanku mengakuinya? Ibu maksudmu? Dia adalah yang dulu kakak kandungku yang dikirim pergi? Mengakuinya? Sampah yang bahkan tidak layak menjadi pembantu. Kau tidak malu, aku malu. Siapapun yang berani mengakuinya, segera enyah dari keluarga Yun. Dia adalah putra kandungmu, adalah putra sulung sahmu, Yun Shanchuan. Bersambung. Kalian semua lihat jelas, aliran tanah hangat yang sudah berdiri ratusan tahun lenyap dalam semalam. Hanya karena murid-muridnya lemah, keluarga Permana kegelapan terus menantang. Aliran awan biru kita dalam bahaya besar. Mulai sekarang aku akan melatih kalian secara pribadi. Baik. Ini. Ding emas hitam berat. Harta karun utama aliran awan biru. Beratnya puluhan ribu kati, Saputra Arif. Bagus. Siapa yang bisa menggerakkan ding ini, meski hanya 1 inci, berhak mewakili aliran awan biru mengikuti konferensi Aliansi Dewa. Saputra Arif, catat ini. Apa ding ini benar-benar berat? Coba saja sendiri kalau berani. Hanya sampah tingkat pemurnian Ki, berani bicara besar. Sampah tingkat pemurnian Ki tidak tahu malu, masih bertahan di aliran awan biru. Aku ingin lihat seberapa berat ding ini. Orang-orang tadi siang sudah berusaha keras, hanya bisa menggeser ding ini beberapa milimeter saja. Dengan kultivasiku di tingkat pemurnian Ki, aku harus mengerahkan seluruh tenaga. Ding emas hitam berat, harta karun utama aliran awan biru. Mending kita urungkan saja, ini kan barang berharga mereka. Kalau rusak, aku tidak bisa bayar. Aduh, gawat. Ini barang berharga mereka. Kalau rusak harus bayar. Guru, kemarin saat kita pergi, ding itu masih di tengah. ...50 meter. Kekuatan sebesar ini, bahkan dengan kultivasiku di tingkat pil emas, dengan susah payah, hanya bisa menggeser 10 meter. Bersambung. Jika orang hebat seperti ini bisa bertarung untuk keluarga Yun kita, apa takutnya dengan keluarga Permana kegelapan itu? Akhir-akhir ini yang datang ke keluarga Yun hanya Saputra Wira. Apakah dia? Enak sekali, terima kasih Nyonya Lin. Makan pelan-pelan. Kalau suka, nanti kubuatkan lagi. Saputra Wira, berkat kamu menyelamatkan Saputri Salma, aku tidak punya apa-apa untuk berterima kasih padamu. Zirah lembut ini aku yang menjahitnya sendiri. Coba nanti kamu pakai. Untukku? Sejak kecil selain guruku tidak ada yang sebaik ini padaku.
Aduh, pelan-pelan. Makan pelan-pelan. Tidak ada yang berebut denganmu, cepat minum air. Sudah lebih baik? Jauh lebih baik. Terima kasih, Nyonya Lin, kau adalah, selain guruku, orang yang paling baik padaku. Sebenarnya aku turun gunung kali ini hanya ingin mencari tahu satu hal. Dan apakah itu tentang orang tua kandungmu? Aku ingin tahu kenapa mereka meninggalkanku. Anakku. Anak adalah bagian dari ibu, daging dari dagingnya ibumu pasti setiap saat menyesal, dia pasti lebih dari siapapun ingin menemukanmu. Nyonya. Anda. Ada apa dengan Anda? Apakah aku salah bicara? Tidak. Aku teringat beberapa masa lalu tidak ada hubungannya denganmu. Maaf, Nyonya Lin, Anda baik padaku seperti ibuku sendiri. Aku tidak bisa menahan diri berbicara terlalu banyak. Anakku. Nyonya. Sebenarnya, akulah Saputri Salma. Keluarlah dan bersiaplah mati. Yun Chanchuan, jika kau tidak menyerahkan putrimu, hari ini aku akan meratakan aliran awan biru milikmu. Tidak meninggalkan sehelai rumput pun. Bersambung. Ibu Lin, apa yang ingin ibu katakan tadi? Keluarga Permana kegelapan datang mencari masalah. Saputra Wira tidak memiliki kekuatan spiritual. Jangan sampai dia terseret. Tidak apa-apa. Nanti, apapun yang terjadi, jangan keluar. Jika situasi tidak aman, di belakang gunung ada jalan kecil yang tertutup rumput liar, langsung ke bawah gunung. Kamu pergi dari sana. Lari sejauh mungkin. Jangan pernah menoleh ke belakang. Ibu Lin, kalau ibu bagaimana? Saputri Salma, keluar dan terima kematianmu. Aku adalah nyonya dari keluarga Saputra. Tidak bisa lari. Pergi. Guru pernah berkata jangan cari masalah saat turun gunung, tapi Ibu Lin sangat baik padaku. Putrimu, Saputri Salma, telah membunuh binatang spiritual yang dipelihara keluargaku dan melukai adikku. Bukankah seharusnya memberi penjelasan? Omong kosong, jelas itu Permana Adi yang pertama memanggil binatang iblis untuk mencelakai aku. Bukankah sudah kubilang jangan ikut? Kamu tidak bisa bela diri dan tidak memiliki pusat energi. Lebih baik pergi sekarang agar tidak terkena dampaknya. Seorang sampah di tingkat pemurnian Ki. Nanti mungkin tidak ada yang melindunginya. Mereka turun. Aku tidak akan bicara omong kosong dengan kalian. Serahkan hak tambang spiritual. Sebagai biaya pengobatan adikku, perkara ini dianggap selesai. Tambang spiritual adalah sumber kehidupan keluarga Saputra. Bahkan jika seluruh keluarga Saputra mati, tidak akan kami berikan padamu. Tidak akan. Baik, kalau begitu ikuti aturan dunia kultivasi, arena hidup mati. Kakak, untuk menghadapi sampah-sampah ini tidak perlu kau. Aku saja. Jika aku kalah, keluargaku tidak akan pernah menginjakkan kaki di aliran awan biru. Tapi jika kalian kalah, serahkan hak tambang spiritual. Laki-laki menjadi budak. Perempuan. Masuk ke gunung belakang keluargaku menjadi kuali spiritual bagaimana? Hewan jangan mimpi. Arena hidup mati adalah aturan yang kalian buat. Kami tidak menerimanya. Permana Adi jangan keterlaluan. Kenapa? Takut. Murid-murid aliran awan biru sekarang semuanya pengecut. Menjaga tambang spiritual juga menyia-nyiakan anugerah. Jadi anjing bagi keluargaku. Mungkin kami akan memberi kalian beberapa batu spiritual. Sepertinya kalian tidak terima ya. Kalau begitu jadilah abu. Papan nama leluhur. Kamu keterlaluan. Selanjutnya yang akan dibakar adalah kuil leluhur kalian. Keluarga Saputra tidak memiliki pengecut. Murid senior aliran awan biru memohon untuk bertarung. Saputra Arif, jangan. Bersambung. Saputra Arif. Coba lihat kau, murid utama aliran awan biru. Berapa persen ilmu kegelapanmu yang bisa kau tangkis? Sombong. Bahkan ini tidak bisa menang. Harus cari cara untuk mengingatkan mereka. Aduh. Ada apa? Waktu bertani dulu, pinggangku terkilir. Kalau cangkul ini diangkat terlalu tinggi, orang harus ambil napas. Begitu ambil napas, tenaga pinggang tua jadi putus. Sama sekali tidak bertenaga.
aliran awan biru kalian sudah jatuh sampai menerima petani sebagai murid? Orang yang bahkan tidak punya dantian, sampah, tentu bukan aku, murid keluarga Yun. Enyahlah. Kakak senior bertarung mati-matian di atas? Sampah sepertimu. Cari perhatian di sini? Cangkul diangkat ke atas kepala, harus ambil napas. Saat pedang berat permana Adi melewati kepala, dadanya naik turun, itu adalah saat pertahanannya paling lemah. Saputra Arif Sampah, siapa selanjutnya? Saputri Salma. Putri sulung keluarga Yun, 2 hari lalu kau beruntung kabur. Kurasa hari ini siapa yang bisa menyelamatkanmu? Karena kakak seniormu tidak mampu. Jika kau mau, jadilah selir penghangat tempat tidurku. Aku bisa pertimbangkan memberimu jalan hidup. Keji, tidak tahu malu. Tidak tahu terima kasih. Sekarang juga. Apa? Pantas saja putriku Yun Sanchuan. Menang. Dia langsung melihatnya, kelemahan permana Adi. Kemampuan melihat seperti itu, bahkan aku tidak bisa. Kakak, apa kau benar-benar hanya tubuh tanpa roh? Bersambung. Permana Juyu. Berdasarkan taruhannya keluargamu harus mengaku kalah. Mengaku kalah adikku melawan 2 orang kalian hanya berhasil melukainya dengan 1 tebasan. Itu namanya menang tidak sportif. Kamu mengingkari janji di depan umum tidak takut ditertawakan seluruh dunia? Aturan dibuat oleh yang kuat. Orang mati tidak bisa tertawa. Permana Juyu ingin memusnahkan aliran awan biru lewat dulu di atas mayatku. Apa? Coba lihat kemampuan aliran awan biru kalian. Jika kepala keluarga Yun terus bertarung seperti ini, mungkin tidak akan bertahan 5 jurus. Jangan mengganggu di sini bisa. Sampah, jangan bicara seenaknya. Saputra Arif. Kalau berani, kamu aja yang bertarung. Saputra Wira adalah tamu, jangan kasar. Lagi. Benar juga yang dikatakan bocah itu. Kepala keluarga aliran awan biru. Hanya segitu. Semua dewa, tolong selamatkan kami. Saputri Salma, jangan. Ibu sebagai murid aliran awan biru, aku tidak akan hidup dengan hina. Meskipun tidak bisa menang, aku tetap harus pergi. Cukup berani. Ya kamu tuh baru saja mencapai pembentukan dasar menyerahlah. Orang Yun meskipun mati tidak akan menyerah. Sikap angkuh ini nanti akan hancur pasti menarik. Saputri Salma. Kakak. Adik. Aliran awan biru akan hancur. Saputra Sanchuan, serahkan tambang roh, atau aku bunuh putrimu. Berhenti, bersambung. Wang Juyu, lepaskan putriku. Anakku. Sebagai nyonya utama klan Yun, hari ini keluarga Yun mengalami bencana besar ini. Meskipun harus meledakkan inti emasku, aku akan menahannya. Ini mustahil. Sebenarnya, akulah ibu yang kau cari. Ibu, penyesalan terbesar dalam hidup ibu adalah saat kau lahir tidak bisa melindungimu. Melihatmu hidup dengan baik dan tumbuh menjadi pemuda yang tampan, ibu bisa mati dengan tenang. Saputra Wira utang keluarga Yun bukan urusanmu. Kau hanya memiliki kultivasi level Qi. Tinggal di sini hanya akan membuatmu mati sia-sia. Ibu, kau apa yang ingin kau lakukan? Teknik terlarang Qingyun kunci naga. Ibu, lepaskan aku. Saputra Wira, ingatlah. Ibu Ibu sangat mencintaimu.
Jangan pernah menoleh ke belakang. Ibu, aku tidak ingin kau meninggalkanku. Karena Hinati tidak mau menyerahkannya, aku akan memenggal kepala putrimu dulu, lalu mengubah kalian semua menjadi pil darah. Saputrawira, ingatlah ibu sangat mencintaimu. Berikan padaku. Bukan. Lepaskan keluargaku. Wang Jiu. Saputrawira. Apa? Bersambung. Saputrawira, cepat turun. Ibu susah payah bertemu denganmu. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Saputrawira. Bukankah ibu sudah bilang suruh kamu pergi jauh-jauh? Sudah berapa kali kukatakan kamu dilarang mengakui sampah ini? Masih belum cukup memalukan. Yun Shanchuan, dia adalah anak kita. Anak, sampah bertubuh tanpa roh. Sampah seperti ini, anjing penjaga keluarga permana kegelapan bahkan lebih berguna darinya. Tuan Mudawang, anakku tidak bersalah. Demi dia yang tidak tahu apa-apa, aku mohon ampuni dia. Ibu, tidak perlu memohon pada mereka. Anak bisa menghadapimu? Jangan kira dia mengakui. Kamu adalah anggota keluarga Yun. Kamu hanyalah sampah yang hanya bisa bertani. Jangan membuatku malu di sana. Yun Shanchuan. Sepertinya aliran awan biru memang akan punah. Tapi aku juga bisa mengerti jika aku melahirkan. Sampah bertubuh tanpa roh, pasti sudah kucekik sampai mati. Kamu? Saputrawira, kamu bukan tandingannya. Cepat pergi. Kakak, dengarkan ibu, pergilah. Tenang saja. Menghadapi sampah seperti ini sangat mudah. Mencari mati. Aku tidak pernah bilang aku anggota keluarga Yun. Aku demi ibuku. Ini tidak mungkin. Bukankah dia hanya sampah tingkat pemurnian Ki? Bagaimana mungkin? Bersambung. Aku sehebat ini, kakak. Mana mungkin. Aku di tingkat pemurnian Ki tahap inti emas. Tak mampu menahan satu serangan dari sampah ini. Kekuatan ledakan seperti itu apakah? Orang misterius yang mendorong ding emas hitam berat itu ternyata kakak kandungku. Saputrawiraku. Dia yang baru di tingkat pemurnian Ki bagaimana bisa meledakkan kekuatan begitu mengerikan. Wang Jiuyo adalah pendatang baru nomor 1 di Daratan Agung. Malah dikalahkan oleh seorang di tingkat pemurnian Ki. Kau, siapa sebenarnya dirimu? Orang misterius yang membunuh sapi liar pemecah langit. Itu adalah kau. Siapa aku tak penting. Yang penting, kau menyentuh ibuku, menghina adikku. Guruku bilang rumput liar yang tumbuh bengkok bisa dipotong, tapi hama pemakan manusia harus dihancurkan. Jika kau berani membunuh kakakku, ayahku tak akan melepaskanmu, ayah, tolong. Ada yang mau memusnahkan darah keluarga permana kegelapan. Setengah langkah menuju bayi baru lahir ini kepala keluarga permana kegelapan Wang Tiansha. Anak kecil dari mana berani menyakiti anakku, merusak rencana keluarga permana kegelapan. Setengah langkah menuju bayi baru lahir. Datang lagi seekor kutu busuk. Bersambung. Ayah tolong, kakak laki-laki dipukuli oleh sampah ini sampai luka parah. Sampah. Aku sudah menghabiskan banyak harta karun langit dan bumi hanya menghasilkan kalian berdua pemalas. Ayah, jangan sekali-kali meremehkan. Anak ini sangat aneh-aneh.
Dengan kultivasi mutlak menekan semua jalan sesat hanyalah lelucon Juyu. Lihat baik-baik, kekuatan setengah Yuan Ying bukanlah yang bisa diduga oleh manusia biasa. Ini adalah yang paling terkemuka di wilayah ini. Saputra Wira sama sekali tidak memiliki dantian. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan setengah Yuan Ying hanya baru tingkat Jindan? Orang-orang di bawah gunung, apakah mereka benar-benar selemah ini? Saputra Wira, Wang Tiansha adalah kultivasi setengah Yuan Ying, jangan bertarung dengannya. Ibu tenanglah. Kamu lari cepat. Bahkan jika Dewa Kerajaan datang hari ini harus minggir untukku. Sombong hahaha sampah, tingkat pemurnian Ki, berani menantangku. Karena kau terburu-buru mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Lautan darah membakar langit. Hanya ini? Bersambung. Ini dia kesempurnaan inti emas Saputra Wira. Ibu lihat saja bagaimana aku menghajar orang ini hanya segini tenaganya. Seperti digelitik saja. Tidak mungkin kau ini siapa sebenarnya. Sekarang giliranku. Ayah. Ini benar-benar serangan yang merendahkan dimensi dia. Di level apa sebenarnya dia? Saputra Wira 20 tahun lalu, kau sendiri yang dibuang oleh Yun Shanchuan, seperti sampah demi nama baik keluarga. Mereka sama sekali tidak berniat mengakuimu. Haha, di mata mereka, kau sejak awal hanya noda yang menurunkan martabat keluarga. Keluarga yang egois seperti ini pantas untuk kau lindungi? Bukan begitu. Saputra Wira, ibu minta maaf padamu. Kau telah menderita, kau membenciku, itu memang pantas. Keputusan membuangmu dulu aku yang buat. Jika kau benci, lampiaskan padaku. Tapi ibumu dan kakak perempuanmu juga keluarga Yun membutuhkanmu. Dia, bagaimana dia bisa kembali lagi? Bersama. Dik, lihatlah mereka yang kau sebut keluarga, hanya bicara soal kasih sayang. Apalagi yang bisa mereka berikan? Dengan bakatmu, berlindung di sekte Qingyun, tempat sekecil itu benar-benar sia-sia. Asal kau mau bergabung dengan keluarga Permana, aku akan memberikan warisan 1000 tahun, sumber daya yang terkumpul, semuanya untukmu. Kekuasaan, wanita, rahasia keabadian, asalkan kau setuju, semua ini milikmu. Untuk apa kau bertahan demi keluarga yang membuangmu, buang-buang waktu di sini? Sumber daya, rahasia, aku tidak tertarik. Karena tidak bisa mengalahkanku, kau mengadu domba, main strategi perang ya. Kesatria muda, kau sungguh mau membela mereka yang dulu membuangmu seperti sampah melawan seluruh keluarga besar Daratan Agung menjadi musuh? Itu urusan keluargaku. Kalian yang suka membunuh seluruh keluarga, binatang yang menikmatinya lebih menjijikan. Baiklah, karena tidak bisa mendapatkannya, hancurkan saja. Wang Tiansha, apa yang kau lakukan? Kalian sudah kalah. Hahaha, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi jika aku bekerja sama dengan sekte lain... Perkemahan Satwa Liar, Puncak Langit Kebun Obat Herbal. Perkemahan Satwa Liar, Kebun Obat Herbal, semuanya punya perjanjian dengan keluarga Permana. Ikatan darah. Kenapa terdengar akrab bagiku? Hutang budi karena menyelamatkan nyawa, Kebun Obat Herbal tidak akan melupakannya. Penyelamat yang mulia, terimalah penghormatanku. Oh, mereka, budi sebesar ini tidak bisa dibalas. Saputra Wira, meskipun kau bocah haram ini memiliki kemampuan luar biasa, hari ini juga akan hancur berkeping-keping. Kau yakin ketiga sahabat karibmu akan datang membantumu? Bersambung. Kamu yakin kalau 3 sahabat karibmu akan datang membantumu? Bodoh yang tidak tahu apa-apa menjelang kematian masih keras kepala. Cepat bantu aku bunuh dia. Anak sialan aku, Tuan Muda ini memberimu kesempatan hidup. Baiklah, terima kasih atas kesempatan dari Tuan Muda Permana. Berlutut dan bersujud padaku 100 kali dengan keras. Lalu adik perempuanmu, Saputri Salma dan perempuan gemulai ini serahkan ke dalam keluargaku. Keluarga Permana kegelapan untuk kami ayah dan anak bermain-main. Maka aku akan menyelamatkan nyawamu. Bagaimana? Hahaha, anak sialan, kamu masih saja sombong.
Apa yang baru saja kamu katakan? Tetua Xuanzhen lupa padamu yang muda dulu untukmu. Bagaimana menurutmu? Saudara Xuanzhen, kamu ini. Tetua, kakakku tidak tahu diri, yang tua dulu untukmu jangan marah. Xuanzhen dari puncak Tianzu memberi hormat kepada dermawan. Perkemahan satwa liar. Tidak tahu dermawan ada di sini. Dosa yang pantas dihukum mati. Mohon dermawan menjatuhkan hukuman. Kebun obat herbal bersedia mengerahkan seluruh sekte kekuatan untuk melindungi dermawan. Siapa yang berani tidak hormat kepada dermawan? Dermawan kebun obat herbal pasti akan membasmi. Bersambung. Tuan, jika bukan hari itu Anda menyelamatkan kami dari cengkeraman Boite, kami mungkin sudah tewas. Sekarang iblis merajalela. Daratan Agung akan dilanda bencana besar. Aliran kami bagai berjalan di atas es tipis. Hari ini bisa bertemu kembali dengan Tuan benar-benar berkah dari langit. Kami setiap saat. Tak henti berharap bisa mengikuti Tuan. Hanya mohon Tuan berkenan menjadi pilar utama aliansi dewa. Asal Tuan bersedia, puncak langit bersedia menyerahkan 6 tambang batu roh kelas atas di selatan. Perkemahan satwa liar bersedia memberikan 10 binatang puncak tingkat 9 kontrak jiwa dengan binatang penjaga gunung. Mulai sekarang, aliran kami 3.000 kavaleri penjinak binatang sepenuhnya di bawah perintah Tuan. Kalian ini? Kebun obat herbal tak punya apa-apa lagi kecuali akumulasi ribuan tahun ini. Semua pil dewa terbaik. Asal Tuan setuju, kebun obat herbal mulai sekarang akan menjadi gudang obat pribadi Tuan. Saudara-saudara apa aku tidak salah dengar? Kalian ini memohon padanya untuk menerima hadiah? Saputra Wira, dia ternyata orang legendaris yang membunuh kultivator inti emas tahap akhir dalam 2 serangan penguasa misterius yang membunuh iblis Mbok Ite. Ding emas hitam berat, seberat 10.000 kati juga dia. Seharusnya aku sudah menduganya. Orang sehebat ini ternyata adalah anak yang kubuang. Kalian para pengkhianat dan oportunis, dasar binatang. Kau bilang orang lain pengkhianat saat kau keluar dari aliran tanah. Hangat dulu kau dibimbing oleh mantan ketua, tapi setelah mendirikan aliran sendiri, hal pertama yang kau lakukan adalah menghancurkan aliran tanah hangat. Itu yang disebut kebajikan? Yang kuat memangsa yang lemah. Aliran tanah hangat terlalu lemah, tak mampu menjaga warisannya. Aturan lama hanya menghalangi kultivasi. Aku membawa orang menghancurkan mereka itu untuk membangun aturan baru itu untuk menyelamatkan mereka. Bersambung. Teori sesat. Menyelamatkan bagus, hukum rimba. Kalau begitu hari ini aku akan memusnahkan keluarga Permanamu. Apakah itu juga termasuk menyelamatkan kalian? Mimpi ingin meniadakanku, bahkan jika harus mati aku akan membawa kalian bersamaku. Tidak baik, dia akan meledakkan inti emasnya. Cepat mundur, Tuan. Kerajaan 9 kegelapan, ingatlah penghinaan hari ini. Ayah, jangan. Carilah kesempatan untuk membalaskan dendam. Saputra Wira, aku bersumpah aku pasti akan kembali dan membunuhmu untuk menemani ayahku. Ingin lari? Tidak semudah itu. Meledakkan inti emas. Jika bukan karena Saputra Wira ada, itulah yang akan terjadi padaku. Bersambung. Saputra Wira, jangan kejar musuh yang melarikan diri. Portal merah darah itu menuju ke tempat terlarang yang tidak diketahui. Wang Tianxia menggunakan ledakan inti emas sebagai pemicu karma di dalam tubuhnya runtuh. Jangan kau mengambil risiko. Kata Nyonya Lin sangat benar. Tenanglah, Tuan sekembaliku ke sekte akan segera berkoordinasi dengan 3 sekte besar untuk melapor ke aliansi dewa. Segera batalkan izin keluarga Permana untuk mendirikan sekte dan mengeluarkan surat perintah penangkapan tertinggi. Mereka sudah seperti anjing kehilangan rumah. Di Daratan Agung. Tidak akan ada tempat bagi mereka lagi. Ledakan inti emas Wang Tianxia sungguh kejam. Mencabut rumput tidak sampai ke akar, pada akhirnya akan menjadi bencana. Sudahlah, jika nanti mereka berbuat jahat lagi, pasti akan kuhajar mereka dengan tongkat. Ayah meninggal dengan sangat mengenaskan. Kakak keluarga kita sudah tiada. Semua sudah hilang.
Saputrawira, aliran awan biru, dan 3 sekte aliansi dewa yang oportunis itu, aku akan membuat kalian semua ikut dikubur bersama ayahku. Begitu pekatnya kebencian sungguh persembahan yang sempurna. Bersama. Siap. Keluar. Aku adalah Raja Alam Bawah, terpenjara selama 1000 tahun. Tubuh fisikku disegel. Aku perlu mencari seseorang dengan garis keturunan yang layak dan bersedia menjadi tubuh korban. Jika kalian bisa membuat kesepakatan, aku akan membantu kalian mewujudkan satu keinginan. Bunuh Saputrawira dan musnahkan aliansi dewa. Bisakah kau melakukannya? Asalkan tubuh itu milikku daratan agung ini. Akan menjadi neraka bagi mereka. Kakak, ini kakek mayat dari jalan kegelapan. Kakek, ayo kita lari. Kumohon kakak. Lari? Kembali ke daratan agung untuk menjadi anjing tunawisma yang meminta-minta? Ini satu-satunya kesempatan untuk balas dendam. Tapi yang dia minta adalah nyawa kita berdua, Kak. Kalian sudah sepakat? Siapa yang akan maju? Adikku, jika aku mati, siapa yang akan membangkitkan kembali keluarga Permana? Ini adalah bentuk kesetiaan kita kepada ayah. Untuk membersihkan aib keluarga satu-satunya kesempatan, kakak. Kau ingin aku pergi? Saputrawira, ini semua salahmu. Aku bersumpah akan membuatmu merasakan penderitaanku. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri keluarga Yun tewas mengenaskan. Sembah sujud pada kakek. Kakek, tolong pimpin jalan. Basahi keluarga Yun dengan darah. Bersambung. Saputrawira. Ibu pikir seumur hidup tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Ibu minta maaf padamu. Tidak apa-apa. Selama ini aku baik-baik saja, guruku sangat baik padaku. Anak baik. Ayah tahu keturunan keluarga Yun pasti bukan orang biasa. Sekarang kamu sudah kembali, posisi pewaris aliran awan biru ini pasti milikmu. Selama kamu ada aliran awan biru, kita tidak hanya bisa kembali ke puncak menguasai kota Jiang juga sudah di depan mata. Menguasai kota Jiang? Apa urusanku? Saputrawira. Bukan karena kamu membenciku, tapi tubuh tanpa roh itulah yang membuatku dibuang. Aku. Selama 20 tahun kau membuangku. Apakah kau pernah menyesal? Aku. Keluarga Permana Kegelapan telah membantai sekte pedang dewa, tidak ada yang tersisa. Jangan. Nak, jangan salahkan ayah, mungkin di sini dunia kultivasi yang kejam mungkin lebih baik menjadi orang biasa. Mungkin aku benar-benar salah. Bersambung. Tuan, mohon tolong. Guru benar, memang seperti itu. Sekali bertindak, ketenangan di masa depan mungkin hancur total. Aku sudah bilang, terima kasih atas niat baik kalian. Sekarang aku sudah menemukan ibuku. Kalian silakan pulang. Tuan, setengah bulan lagi, cermin kuno kekacauan akan terbuka. Tempat rahasia ini hanya muncul setiap 300 tahun. Di dalamnya terdapat harta karun kuno. 300 tahun sekali? Lalu, apa hubungannya denganku? Tuan, baru-baru ini terdeteksi. Segel kakek mayat mulai longgar. Dikhawatirkan akan bangkit kembali. Jika tempat ini terbuka, pasti sekte iblis akan menyusup. Jadi, kalian ingin aku pergi? Tuan, mungkin Tuan belum tahu, tempat itu ditekan oleh hukum alam, hanya kultivator tingkat pemurnian Ki yang bisa memasukinya. Dengan tingkat kultivasi setinggi Tuan, memasuki tempat itu bukankah seperti dewa turun ke dunia? Di dalam rumput spiritual berusia puluhan ribu tahun, peninggalan kuno bagi Tuan, itu seperti mendapatkannya gratis. Benarkah sebaik itu? Benar sekali.
Apakah kamu juga ingin pergi ke cermin kuno kekacauan? Sepertinya perjalanan ini, aku benar-benar harus pergi. Kalian bertiga, dengarkan. Aku bisa pergi, tapi aku punya permintaan. Tuan, silakan katakan. Perjalanan ini, jangan ungkap identitasku. Di luar, anggap saja sebagai pengiring keluarga Yun. Aku akan melindungi kalian secara diam-diam. Terima kasih, Tuan. Kami akan mematuhinya. Bersambung. Naga putih kuno membuka jalan. Pasti orang dari Tanah Suci Sembilan Langit. Itu adalah aliansi Dewa Daratan Agung. Raksasa yang bahkan tidak berani mereka ganggu. Itu adalah sekte nomor 1 di dunia. Perahu terbang Tanah Suci Sembilan Langit. Mereka biasanya bersembunyi dan tidak keluar. Kedalaman mereka tak terukur. Kali ini mereka bahkan mengirim orang. Putri Suci, formasi pengunci roh sudah selesai. Hanya saja Anda memaksakan menekan kultivasi pembentukan inti, puncak tingkat pemurnian Ki. Begitu masuk ke alam kuno kekacauan ini, hanya bisa mengeluarkan kekuatan tingkat pemurnian Ki. Bahkan senjata kehidupan pun tidak bisa diaktifkan. Terlalu berbahaya. Nafas Ibu Semesta, ini tentang memperbaiki dasar jalan saya. Kesempatan untuk menerobos ke tahap embrio. Saya harus pergi. Siapa orang ini bikin keributan besar seperti ini? Orang ini aneh. Gadis ini memiliki akar es yang sangat murni. Murid bodoh, istri kecilmu datang. Kue osmanthus dan pakaian ganti, semua sudah dikemas. Setelah masuk, pastikan berhati-hati. Baik, Mak. Pendahulu, itu adalah Saputra Wira. Sungguh seorang ibu yang penuh kasih dan anak yang berbakti. Ternyata jarang ditemui dalam 10.000 tahun. Tubuh kekacauan. Bukankah dia tubuh tanpa roh? Itu karena kekuatan di dalam tubuhnya terlalu kuat. Orang biasa tidak bisa melihatnya. Apa? Obat penawar racun ini mungkin berguna di dalam alam rahasia. Ayahmu memeriksa berkali-kali tadi malam. Khawatir kamu kekurangan. Terima kasih. Pintu sudah terbuka. Semua orang masuk ke formasi. Mak, pintu terbuka. Aku pergi dulu. Pergilah. Kalian jaga diri. Ibu menunggumu di luar. Bersambung. Kakek binatang itu bersembunyi di sana. Bagaimana kalau kita serang sekarang? Bodoh, tubuh kekacauan tidak semudah itu dibunuh. Aturan di sini kacau. Ambil dulu Ci Induk, perbaiki roh primordialku. Setelah aku pulih 30%, di dalam alam rahasia ini, darah dan esensi semua menjadi makananku. Perasaan yang menakutkan. Aku harus bersembunyi di semak-semak. Cermin kuno kekacauan terbuka setiap 300 tahun. Di dalamnya tidak hanya ada binatang buas kuno, tetapi juga di mana-mana ada larangan yang membunuh tanpa meninggalkan bekas. Ingat, hidup dan mati tanggung sendiri. Jangan serakah. Ini api neraka, lari. Benar-benar aneh, tolong berhenti. Beracun. Aku harus waspada. Tolong, itu api neraka. Nona, maukah kau menyelamatkan mereka? Simpan rasa ibamu. Di alam rahasia ini, hati manusia lebih beracun dari binatang buas. Jika kau selamatkan mereka, bisa jadi mereka akan menusukmu dari belakang. Ayo, lewat saja. Hei, tenanglah. Kabut di sana semuanya ungu, jelas-jelas beracun. Bersambung. Tempat apa ini lagi?
Untung ibu sudah menyiapkan pil penghalau rintangan ini. Kau membawaku lagi kemana? Ya ampun, jelek sekali. Cuman dimarahi, kau mau memakanku? Kau keluar menakut-nakuti orang, awas, aku pukul kau. Aku pukul kau. Ternyata Lingxi ungu emas. Sepertinya 3 kakek itu benar-benar tidak menipuku. Banyak barang berharga di sini. Kau mau membawaku kemana lagi? Bisa tidak kau biarkan aku istirahat sebentar? Apa yang kau lakukan? Kau tahu tidak ini sakit? Berhenti, aku tahu salah. Maaf, aku salah. Siapa? Bersambung. Larangan kuil kuno di sini adalah peninggalan zaman kuno kamu, anak muda, berani juga. Selagi larangan ini belum sepenuhnya meledak, cepat pergi dan selamatkan dirimu. Tingkat pemurnian Ki tidak aura ini pasti bukan kultivator tingkat pemurnian Ki yang bisa memilikinya. Dia menekan kultivasinya. Kultivasi sebenarnya orang ini setidaknya di atas tahap akhir pembentukan dasar. Saya tidak sengaja masuk, saya akan pergi sekarang. Tidak tahu diri kamu gila. Ini adalah aula utama yang menampung nafas ibu semesta kakek, jangan biarkan dia berhasil. Jangan terburu-buru. Tunggu dia membuka aula, aku akan. Saat dia menerobos perebutan tubuh sepenuhnya, semua berkah di alam rahasia ini akan menjadi milikku. Larangan ini, bagaimana mungkin bisa olehmu dipatahkan dengan satu tongkat? Bukan urusanku. Bersambung. Tempat ini aneh banget. Tongkat sialan. Ngapain kau bawa aku ke sini? Lalu dia kemana? Sial. Tekanan di dalam kuil kuno ini terlalu kuat. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan setengah dari kekuatan puncakku. Sama sekali tidak bisa. Sepertinya tongkat ini membawaku ke tempat inilah tempatnya. Karena tidak ada jalan mundur bekerja sama dengannya. Bunuh dulu ular es hitam ini, lalu cari jalan keluar. Jika senior tidak keberatan, saya bersedia bersama senior memberantas monster ini bersama. Sudahlah, jika kau menghalangiku, aku akan membunuhmu duluan. Ayo bertindak. Sekarang bersambung. Apa? Satu pukulan tongkat mengalahkan binatang tingkat 7? Mustahil bagi tingkat pemurnian Ki. Berhenti berpura-pura. Kau bersembunyi di dalam tempat rahasia ini. Apa tujuanmu sebenarnya? Nona Su, aku di sini. Katakan siapa sebenarnya kau? Ini mungkin bukan salahku, kan?
Enyahlah. Kau ini? Penampilanmu biasa, tapi temperamenmu aneh. Tadi saat kau memukul ular, senjata apa yang kau pakai? Tongkat pembakar api ini sebelum turun gunung, guruku memberikannya padaku. Tongkat ini dengan larangan di sini, sepertinya ada resonansi. Serangan tadi kemungkinan besar, alat sakti itu merasakan bahaya dan melepaskan tekanan dari kuil kuno ini. Alat sakti kuno yang memiliki kesadaran sendiri. Tubuhmu sama sekali tidak memiliki aura Dao. Mungkinkah benar-benar alat sakti yang melindungi tuannya? Entah itu alat sakti atau keberuntungan, lukamu sekarang cukup parah. Jika kau terus memaksakan ki sejati, bahkan dewa pun akan sulit menyelamatkanmu. Enyahlah, aku ini putri suci dari 9 surga, masa kau boleh menyentuhku? Aku... Apa-apaan kau? Kalau bukan karena larangan di sini, yang menekan kekuatanku, pasti akan kurebut nyawamu. Tenangkan dirimu dulu. Prioritas utama selamatkan nyawa. Mau apa lagi kau? Makanlah, perut tingkat pemurnian ki tidak tahan lapar. Aku putri suci tidak butuh makanan duniawi macam itu. Besok aku akan pergi ke tempat rahasia untuk memurnikan ki primordial. Kau masuk ke tempat mati ini, apakah juga untuk memperebutkan ki primordial? Aku tidak berniat merebut apapun. Hari ini, tongkat api ini jugalah yang membawaku ke sini. Ada apa denganmu? Apakah kimu kacau? Tidak apa-apa, hanya luka lama yang kambuh. Bersambung. Nona Su, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Jaga dirimu baik-baik. Kekuatan balik dari nafas ibu semesta 100 kali lebih kuat dari perkiraanku. Dengan kultivasiku sekarang, yang turun ke tingkat pemurnian ki, memurnikannya secara paksa terlalu berisiko. Tapi jika aku melewatkan kesempatan ini, nafas ibu semesta akan kembali tenang dan tidak akan mungkin lagi. Putri suci, dengan kondisimu sekarang, ini tidak bagus. Nafas ibu semesta sedang menyerang meridianmu. Kau bahkan tidak memiliki 1% kekuatan. Dan tidak bisa mengeluarkannya kan? Siapa kau? Jika tidak ingin mati, segera pergi. Hari ini kau harus mati. Aura iblis ini tidak baik. Nona Su, bergerak, bunuh dia. Nafas ibu semesta akan menjadi milik kita. Aura iblis yang menjijikan ini ternyata dari aliran kegelapan abadi. Aku sudah terperangkap 1000 tahun, tepat untuk menggunakan darah murni putri surgawi 9 langitmu sebagai persembahan. Bersambung. Tangan perampas jiwa. Tirai air surgawi. Oh, Balaba of Tenao. Dia tidak akan bertahan lama. Nona Su, kamu baik-baik saja? Saputra Wira. Wang Juyu. Saputra Wira, hati-hati. Yang pakai topeng itu tidak sederhana. Wadah raga yang sempurna ditambah nafas ibu semesta ini sungguh berkah dari langit. Wang Juyu, karena kau datang sendiri, jangan salahkan aku kalau ku basmi sampai ke akar. Mencari mati. Menyingkir. Juyo, tahan dia. Aku akan mengambil nafas ibu.
Hanya setitik energi langit dan bumi berani menghalangi aku. Tidak baik. Teknik menelan langit kegelapan, aku akan memurnikannya. Bersambung. Teknik menelan langit kegelapan, aku akan memurnikannya. Apa? Ini tidak mungkin. Orang tua, tanganmu terlalu panjang. Energi ini mengamuk. Tempat ini akan runtuh, Juyo cepat, gunakan teknik kabur darah. Saputra Wira, kau tunggu saja. Nonasu. Energi. Lepas kendali. Bersambung. Tubuh kekacauan kau ternyata memiliki tubuh kekacauan. Pantas saja kau bisa menampungnya. Tapi nafas ibu terlalu besar. Jika tidak ditekan dan diarahkan, kita berdua akan meledak dan mati karena serangan balik. Nafas ibu memurnikan segalanya, juga menyerang balik segalanya. Hanya dengan yin dan yang saling melengkapi. Menggunakan tubuh kekacauan sebagai tungku baru bisa menetralisir kekuatan sumber yang ganas ini. Ini satu-satunya jalan untuk selamat. Saputra Wira, lihat aku. Nonasu, pergi cepat, aku tak bisa mengendalikannya lagi. Tak bisa keluar, nafas ibu semesta sedang menyerang balik kita jika tidak segera ditekan. Kita berdua akan mati di sini. Satu-satunya cara adalah dengan metode penyesuaian yin dan yang mengalirkan ki 9 langit misterius milikku ke dalam tubuh kekacauanmu. Kita bersama melawan serangan balik nafas ibu. Penyesuaian yin dan yang? Sederhananya, kita perlu 2 kultivasi bersama. Apa? Kau tak perlu berpikir banyak. Ini hanya demi bertahan hidup. Setelah ini selesai, kita masing-masing mendapat yang diinginkan. Saling tidak berutang. Bersambung. Hanya seorang orang yang misterius. Kali ini hanya demi bertahan hidup, tindakan sementara. Suatu hari nanti belum tentu akan bertemu lagi. Perasaan ini. Sial gagal merebut Ki Induk. Saputra Wira itu wadah fisik pasti akan kudapatkan. Oh, begitu. Pantas saja Wang Juyu dan orang misterius merebut Ki Induk jebakan maut di tempat rahasia ini, semua demi iblis tua itu sebagai persiapan membangun kembali tubuhnya. Terpaksa kita impas. Kalau berani bocorin, pasti akan kubunuh tanpa ampun. Apa? Inikah bayarannya? Cuma beberapa batu murahan. Berani menghalangiku?
pantas saja kamu bersikeras membawaku ke sini. Ternyata kamu menemukan kesempatan untuk bertransformasi. Mulai sekarang, Sebut saja kamu tongkat naga biru pengguncang langit. bersambung. Ini adalah kekuatan Yuan Ying tingkat menengah. Sungguh hebat. Nah, di bawah gunung hati manusia berbahaya. Nama besar akan membawa petaka. Pohon yang menonjol di hutan pasti akan ditiup angin. Guru benar. Terlalu kuat malah akan mendatangkan masalah tak berujung bagiku. Nafas ibu semesta menciptakan tubuh yang langka 10.000 tahun ini, tubuh kekacauan. Entah ini berkah atau bencana. Para hadirin, area rahasia telah ditutup. Kakek mayat iblis 1000 tahun belum tewas. Dia telah merebut tubuh dan terlahir kembali, menyusup ke area rahasia. Apa? Kakek mayat yang 1000 tahun lalu membantai 10 kota daratan agung, iblis terhebat. Dia ternyata masih hidup. Bagaimana ini? Jalur iblis bangkit kembali. Ini adalah bencana yang mengguncang fondasi daratan agung, bencana besar. Untuk merekonstruksi tubuhnya, kakek mayat pasti akan menimbulkan pertumpahan darah. Sampaikan perintah dari Tanah Suci 9 Langit, segera beritahu semua aliansi dewa. Semua orang segera mundur, kembali ke sekte, selidiki mata-mata, siap tempur. Cepat beritahu Seta. Segera aktifkan formasi pelindung sekte. Semua murid perkemahan satwa liar, segera naik ke kapal. Jangan tunda sedetik pun. Ibu. Bersambung. Hati-hati. Saputrawira. Saputrawiraku. Ibu, aku tidak apa-apa. Untung aku lari cepat. Kalau tidak, aku sudah terkubur di dalam. Kembali saja sudah bagus. Saputrawira, jangan salahkan dia. Ayahmu itu cuma keras kepala. Nenek moyang bajingan kecil itu merebut nafas ibu semesta. Dendam besar keluarga Permana kapan bisa dibalaskan? Apa yang digelisahkan? Hanya perlu 3 hari. Aku akan membentuk kembali lengan patah, maka bisa kembali ke puncak. Ingin 100% merebut tubuh kekacauan juga bukan tidak mungkin asalkan menangkap kelemahan anak itu. Maksud Anda? Wijaya Siti wanita tua itu? Benar. Asalkan menangkap wanita itu. Saputrawira meskipun memiliki kekuatan yang melangit dan membelah bumi, harus patuh berlutut di depan kita. Bersambung. Entah apakah mata air ini berguna. Wah, keren banget. Gila. pasti dengan sup ini Ibu dan Salma akan sembuh. Salma, ibu-ibu akan segera sembuh. Kakak. Ibu Salma cepat minum supnya selagi hangat. Kakak, sup apa ini, Kak? Baunya wangi banget. Bagaimana kalau Salma coba dulu semangkuk? Baik. Kakak, aku merasa energi dalam tubuhku semua naik ke atas. Luka di badanku semua sembuh. Syukurlah tidak apa-apa. Ibu minumlah selagi hangat. Iya, Ibu. Setelah diminum akan sembuh. Baik. Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Ini. Ibu, keriput di wajah Ibu kenapa hilang? Rambut putih pun jadi hitam.
Aku merasa jauh lebih baik. Syukurlah, Ibu. Ibu minum lagi beberapa mangkuk. Dengan begitu, Ayah, Kamu kesini ngapain? aku... Ayah, ini sup yang sengaja dibuat kakak. Ayah juga minum sedikit untuk menyegarkan tubuh. Ini untukku? Kebetulan ada lebih. Ini sebenarnya ramuan ajaib apa? Sampai punya khasiat seperti ini? Bersambung. Saputra Wira, kamu ini hanya pantas dipermainkan olehku, bodoh! Hahaha. Suara ini tidak beres. Pas coba indera spiritual tingkat bayi roh ini. Aura darah jahat yang memualkan ini energi darah jahat. Wang Juyo. Mencabut rumput tanpa mencabut akarnya. Angin musim semi bertiup tumbuh lagi. Karena kamu datang sendiri. Malam ini aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Palsu. Kulihat sampai kapan kau bisa bersembunyi. Saputra Wira, kemari tangkap aku. Jimat pengganti. Ini tipu muslihat untuk mengalihkan perhatian. Saputra Wira dasar, bodoh keluarga Saputra Wira semuanya sudah menjadi daging di atas talenan. Hahaha. Ibu. Bersambung. Wang Jiuyo, keluarga permana kegelapanmu, sudah diusir dari aliansi dewa berani bersekongkol dengan iblis tua berusia 1000 tahun, membantai aliran awan biru kami. Kamu akan mati mengenaskan. Mati mengenaskan hari ini, yang akan mati duluan adalah kalian bunuh mereka. Saputra Arif. Kakak senior. Bajingan keluarga Saputra kami akan bertempur sampai orang terakhir, tidak akan pernah menyerah. Ingin menyentuh istri dan putriku, langkahi aku dulu, injak mayatku. Tidak tahu diri. Shanchuan ayah, Kubiarkan kau hidup, aku ingin kau lihat dengan mata kepalamu sendiri anakmu yang tersayang bagaimana berubah menjadi cangkang leluhur. Bawa dulu 2 sundal ini, bawa mereka pulang. Jangan sentuh ibuku, aku lawan kau. jangan sentuh putriku. Aku ikut kau. Yang kalian inginkan adalah aku. Hadapi aku. Jangan sentuh putriku. Begitu cepat. Mundur. Saputra Wira, kalau ingin ibumu datang ke kolam darah aliran kegelapan abadi untuk mati. Bersambung.
Wang Juyo, jika kau berani menyentuh sehelai rambut ibuku. Gue pasti ya kayak main rambut Word 90-an. Kakak, Di mana ibu? kakak ibu dibawa oleh Wang Juyo. Aku gagal melindunginya. Kau bahkan tidak bisa melindungi istri sendiri. Kau pria macam apa? Kenapa bukan kau yang ditangkap? Saputra Wira. Yun Shanchuan pengecut seumur hidup. Penuh tipu daya seumur hidup kali ini. Bahkan jika harus mati. Aku akan melindungi kalian, ibu dan anak sampai akhir. Ayah, itu pil terlarang pembakar darah. Wijaya City. Meskipun bisa untuk sementara meningkatkan satu tingkat kultivasi, tunggu aku. Tapi akan cepat menghabiskan kehidupan hilang jiwa dan roh. Diam. Bersambung. Saputri Salma, dengarkan perintah jaga baik-baik aliran awan biru. Rawat murid-murid yang terluka. Mulai hari ini kamu adalah pelaksana tugas kepala aliran awan biru. Ayah, Aku, Yun Shanchuan, seumur hidup menjadi pengecut seumur hidup penuh perhitungan kali ini. Bahkan jika harus mati, aku akan melindungi kalian ibu dan anak dengan selamat. ayah, ayah. Oh, ini leluhur menyuruh kita bersiap siaga melawan Saputra Wira? Qi di dalam tubuhnya campur aduk. Bahwa tidak beri gantian. Benar-benar adalah sampah tingkat pemurnian Qi. Kayak pakai golok buat potong ayam. Apa mungkin leluhur di dalam gua terkena nafas ibu semesta sampai gila? Untuk menghadapi sampah seperti ini, kenapa harus memasang formasi tertinggi kita, formasi besar iblis? Sampah. Hanya begini berani tantang aliran kegelapan abadi kami? Apa dia datang untuk bertani atau untuk mati? Di mana si tua aliran kegelapan abadi? Bersambung. Di mana si tua aliran kegelapan abadi? Katakan pada mereka. Kakek datang. Kurang ajar, hanya tikus tingkat Qi berani menyebut nama leluhur besar. Kamu pikir kamu siapa? Tidak tahu diri. Hari ini, jika tak kucabut jiwamu dan siksa rohmu, aliran kegelapan abadi, mana harga diri kami? Bunuh dia dengan kalian belum pantas. Aduh. Mencari mati. Kedua tetua, tenanglah. Sampah seperti ini tak perlu mengotori mata Anda berdua. Saya, tulang besar, ingin mewakili leluhur menangkap penjahat ini hidup-hidup. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Mundur. Ingat tubuh ini masih berguna bagi leluhur. Jangan sampai rusak. Ini adalah yang langka tubuh kekacauan. Tetua, tenanglah. Bajingan kecil, terimalah kematian. Aku akan membuatmu tahu sekarang apa artinya hidup lebih buruk dari mati. Anak
Ini benar-benar aneh. Saputra Wira, kamu ingin ibumu mati? Bersambung. Ibu. Mundurlah tulang besar. Saputra Wira, jangan pedulikan aku, itu jebakan. Kamu cepat pergi. Berhenti. Hahaha. Tubuh kekacauan, lalu kenapa? Berani kamu melangkah setengah langkah lagi. Aku akan segera melepas mekanisme ini. Biarkan kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri ibumu meleleh sedikit demi sedikit oleh cairan ini sampai tidak tersisa tulang pun. Tubuh kekacauan yang sempurna tanpa celah darah dan energi seperti ini. Tulang dan struktur seperti ini benar-benar wadah terbaik yang diberikan surga untukku. Saputra Wira, jika ingin ibumu hidup, pertama, buang dulu tongkat yang ada di tanganmu. Jangan. Saputra Wira, ibu sudah cukup hidup, ibu tidak ingin kau selamatkan. Aku. Buang. Lanjutkan saja arogansimu. Berlututlah. Tidak. Aku berlutut. Dia embung. Baik sungguh ibu yang penyayang dan anak yang berbakti. Karena kamu begitu berbakti, maka terimalah sedikit siksaan untuk ibumu dulu. Wang Jiuyu, berani-beraninya kau menyakiti Saputra Wira, sehelai rambut pun aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kau sendiri dalam bahaya. Masih berani bicara besar. Jangan terburu-buru. Satu persatu sesuai urutan. Jangan rusak tulangnya. Kakek tenang. Hanya luka luar. Saputra Wira Wang Jiuyu, kau ini binatang. Hadapi aku, bunuh aku. Lepasan ibuku. Menjelang ajal masih berani menatapku seperti itu. Apa ingin menggunakan energi spiritual? Semua sia-sia, masih tidak menyerah? Menyerah saja. Bersambung. Satu seranganmu saat kau lumpuhkan ayahku. Bukankah kau sangat sombong? Kesombonganmu yang tak terkalahkan, kemana perginya? Wang Tiansha, mengandalkan kultivasimu menindas yang lemah, banyak berbuat jahat, dia sendiri yang mencari kematian. Menjelang kematian masih ngawur bermulut besar. Bahkan jika aku tidak membunuhnya cepat atau lambat, takdir akan menjemputnya. Sepertinya kau masih belum sadar situasi. Hari ini aku akan mengakhiri hidupmu. Saputra Wira, apakah kau pernah berpikir akan ada hari ini? Hehehehe. Aliran sesat. Semua orang berhak membunuhnya. Pasti akan membuatmu lenyap. Takkan pernah terlahir kembali. Sujudkan kepalamu ke tanah. Seperti anjing. Mengipas-ngipas minta belas kasihan.
Lepasin ibuku apapun caranya. Serang aku saja, Saputra Wira, berdirilah. Ibu tidak perlu kau urus. Tidak boleh menderita, karena siksaan binatang jalang dari jalan setan. Ingin mati? Tidak semudah itu. Menjelang kematian masih berani bersikap keras kepala. Aku lihat sekeras apa tulangmu. Masih tidak mau memanggil, hari ini akan kucincang 1000 potong. Bersambung. Cukup, Juyu. Jika terus menebas, akan merusak dasar spiritualnya. Wadah ini milikku. Tidak akan sempurna. Bajingan kecil, sungguh tulang yang sulit ditemukan dalam 10.000 tahun, tulang yang bagus sekali. Aku tidak ingin merusak tubuh yang sempurna ini. Kita? Bagaimana kalau kita bertransaksi? Kau pikir kau pantas? Asalkan kau membuka lautan kesadaranmu secara sukarela, menyerahkan perlawanan jiwa, secara sukarela menyerahkan tubuh ini sebagai persembahan padaku setelah aku melahap jiwamu, segera suruh Juyo untuk mengantarkan ibumu keluar dari Gunung Tengkorak dengan selamat. Ku Tendes akan melukainya. Mengapa aku harus percaya padamu? Kau orang pintar, tapi apakah kau masih punya pilihan? Bersambung. Sepertinya tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Ibu! Berani gunakan kekuatan spiritual, coba saja. Kalau aku lepaskan tanganku, dia akan jatuh ke dalam air darah sampai tidak tersisa. Berhemba. Cepat berhenti. Aku setuju. Orang bijak tahu situasi. Matilah kau, tubuhmu aku ambil. Bersambung. Matilah kau, tubuhmu akan kurebut. Tidak, Saputra, jangan. Jangan lukai istri dan anakku. Shanchuan. Saputra. Shanchuan. Iya. Minggir semuanya. Bersambung. Kamu sedang apa? Bisakah kau menahan serangannya? Kenapa kau melakukan ini? Aku punya ramuan sakti. Aku bisa menyelamatkanmu. Saputra Wira percuma. Sepanjang hidupku sebagai ayah, aku pengecut, terlalu mementingkan nama. Kau menderita karenanya. Sudah, jangan bicara. Jangan bicara lagi. Orang tua itu masih kuat juga. Tidak usah buru-buru. Biarkan keluargamu mengucapkan beberapa patah kata lagi. Lagi pula, kalian semua akan mati. Wijaya City. Kali ini, aku tidak mundur. Aku bersikap seperti seorang pria, melindungi rumah kita. Saputra Wira, bisakah
Panggil aku sekali lagi sebagai Ayah? Ayah? Ayah! Sungguh mengharukan. Hahaha, sayang sekali. Dia tidak mendengar panggilan ayah darimu. Biarkan aku yang mewujudkannya. Kalian, hari ini, Semua harus menjadi korban pengiring kubur ayahku. bersambung. Tidak baik. Bagaimana? Ada kekuatan sekuat ini kekuatan. Tekanan ini. Aku di masa kejayaanku belum tentu bisa menghadapinya. Mundur. Tekanan ini kekuatan sihirku membeku, dia terus menyembunyikan kultivasinya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kau Yuan Ying tingkat menengah? Tidak mungkin. Turun dan bersujud pada ayahku. Bersambung. Bersujud kepada ayahku. Benar-benar gila. Lari. Jangan bunuh aku bersedia mengakuimu sebagai tuan. Aku hanya ingin kau mati. Saputra Wira. Ibu. Saputra Wira. Saputra Wiraku. Ibu. Saputra Wira. Ayah, aku akan membawamu pulang sekarang. Ibu. Kita bawa ayah pulang. Saputra Wira. Hanya seorang junior jalan kultivasi panjang, mungkin tidak akan bertemu lagi di masa depan. Akhir musim ini,